Gimana PPKM di sana, Dok? Wah, seru. Di dalam kompleks sih tetap rame ya, dalam artian orang ya tetap keluar. Tapi mereka nutupnya kan persis di muka gerbang perumahan saya. Jadi yo aku cuman ribetnya di dalam perumahan aja, mau keluar juga percuma, wong di depan itu macet. Jadi mereka tuh macet nggak bisa lewat ke Jakarta, yang ke Jakarta nggak bisa ke Bekasi. Ya daripada keluar orang kejebak macet ya di dalam aja gitu. Jadi seru persis di muka perumahan. Asik gitu loh, kayak kita benar-benar kena lagi perang gitu ya, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Seru banget. Sampai ada tank, jadi kalau nanti lihat WA statusku tak foto itu ya, dari orang di foto, ada sampai dikasih mobil baja di depan, saking nemennya orang-orang ya, sampai dikasih tank. Nggak nurut ya? Iya, kalau gak mandek piye coba, tambah parah nanti ya. Kita udah 30 lebih ya, 30.000 lebih ya, dan meningkatnya terlalu cepat. Paling besok lusa udah 40.000. Waduh. Terus kita tetap nggak ngomong kalau itu bukan tsunami. Nggak ngerti lah ya. Yang penting kita hati-hati. Selamat malam, Dokter Ali, Bu Feni. Maaf. Simpunya datang. Senang sekali malam ini ada pertemuan mendadak ya dengan Dokter Ali dan Bu Feni dan juga orang-orang tua yang lainnya mungkin bertanya-tanya. Ini biasanya Jumat malam kita kan nggak punya acara, tapi karena situasi dan kondisi yang seperti Dokter Ali katakan semakin mencekam ya, saya juga nggak tahu bagaimana. Nah, cuman kita dengan mengadakan hal ini kita melakukan sesuatu untuk bisa membantu mencari jalan keluar atau solusi yang mungkin masih bisa kita berikan. Nah, seperti Dokter Ali ngomong sekarang, apakah tsunami COVID? Nggak tahu ya, ya Dok. Mau nggak diomong tsunami COVID ya naik terus ini ya. Kata yang berani ngaku. Nggak ada yang berani. Kita ngomong darurat COVID aja lah. Darurat COVID lebih mending ada tsunami COVID. Ngomong darurat lebih aman lah. Ngomong tsunami kok kayaknya kita bukan resmi yang memberikan statement. Ngomong darurat COVID, cuma ngomong giliran Anda kapan, itu ada orang tua yang marah. Jadi ada adminnya Pak Heri yang dimarahin, jangan menggunakan kata-kata itu loh. Tak pikir kan nggak apa-apa menggunakan kata-kata itu. Kita juga pasti kena kok. Cuman kenanya bagaimana? Kena dari imunisasi atau kena dari infeksi. Jadi kita pasti kena corona gitu. Cuman mungkin dia nggak ngerti, dia udah marahin si adminnya Pak Heri. Ya orangnya nggak usah ngomong, ya sudah loh Mas, daripada susah-susah deletin aja lah orang itu daripada ribut. Itu kalau kita ngasih judul itu kan biar orang aware, biar orang tahu. Nah mereka kan nggak tahu, maksudnya saya ngomong kapan giliran kita kena itu maksudnya adalah ya kapan loh kamu divaksinasi, kapan loh kamu itu mau kena infeksi. Nah tugas kita sekarang kalau mau divaksinasi ya kita merencanakan kapan, kalau kita mau kena ojo sampai kena kan gitu, ojo sampai kena sing infeksi. Nah itu upayanya. Mungkin ya, itu salah mengerti, hanya dipikir kena itu selalu pikirannya kena itu infeksi. Ya memang benar infeksi dari vaksinasi. Nah, susah lah ngobrol sama orang, susah lah ya. Tak rasa susah, lebih banyak sedinya. Niatnya baik belum tentu mereka bagus. Harus diterangkan lebih jelas lagi dok. Nggak apa-apa. Sekarang nggak datang terus gimana? Mau diterangkan juga nggak datang. Tapi kalau dikasih pemberitahuan komplain. Kan ada dari orang tua yang mungkin ikut menerangkan gitu dok. Nah sekarang ini yang menjadi keprihatinan kita itu alkes itu tenaga kesehatan, naskes. Nah, nakes itu dari nakes yang tumbang dalam perjuangannya menolong kita-kita yang terkena COVID. Nah itu yang juga sangat menyedihkan. Kita juga kalau seperti itu kasihan mereka yang berjuang di garda depan ini untuk memerangi COVID dan mereka sendiri nggak bisa survive terhadap waktu melakukan pekerjaannya itu. Nah itu juga kalau lama-lama seperti itu
kita kan berkurang terus ya dok ya. Ya, Nah, benar. mereka juga sudah kelabakan dan mungkin juga kecapaian. Jadi yang kita nggak pernah Tiap mikir hari ya. gini, yang kita loh dari sisi kita ya, aku masuk di Iya. nakes, tapi yang lagi diistirahatkan karena apa? Dari segi usia memang itu tidak memenuhi syarat untuk standby. Jadi orang itu usia di atas 50 sebetulnya sudah tidak boleh untuk terlibat di atas menangani COVID secara langsung. Jadi kita itu cuma sebagai konsultan. Nah ini sekarang mereka udah orang-orang yang dianggap mengerti ya caranya menolong. Dianggap loh ya, aku gak ngomong berarti kalian nggak bisa. Ini dianggap lebih mengerti caranya menolong, mengerti caranya menjaga diri. Ini yang ditugaskan dalam kutip di garis depan. Mereka yang berjibaku menolong. Benar nggak? Ya kan? Dari sampai situ kan oke ya. Nah kalau mereka ini yang sudah nggak ada, jadi yang orang yang membantu kita nggak ada. Nah kalau kita seandainya kena, lalu yang bantu kita siapa? Kalau yang bantu nggak ada semua. Kalau sekarang coba, kalau di Surabaya ya, mereka sudah minta suwan dari sukarelawan. Mereka manggil sukarelawan dibangkitkan secara patriotik, diminta mahasiswa, ibu-ibu, siapapun yang bersedia untuk menjadi sukarelawan COVID. Nah, mereka kalau nggak dididik dengan baik, terus dilibatkan di rumah sakit darurat, berapa banyak yang akan jatuh berkorbanan lagi dari orang-orang awam gitu loh. Di sini juga teriak-teriak, Pak Jokowi juga teriak, ayo tolong mahasiswa, sekarang Anda terlibat. Dokter-dokter sekarang lulusnya dalam, sorry kalimatku enggak enak, mungkin dikarbit semua sekarang. Karena kebutuhan kita tinggi. Mereka mau nggak mau, kamu diluluskan karena kamu untuk membantu. Kamu ditempatkan di rumah sakit sekarang karena kondisinya darurat, bukan seperti dulu lagi. Apakah mereka siap gitu loh? Ya beda dengan zaman dahulu. Nah ini yang ada tanggapan bagus ya. Aku nggak tahu dengan kalian ya, karena aku termasuk nakes, otomatis aku banyak join ya di grup-grup yang nakes isinya ya, rumah sakit, dokter ya dan teman-temannya. Nah tiap hari postingan itu isinya ya cuman berita duka cita ya. Satu hari itu katanya rata-rata itu 10 sampai 15 nakes itu meninggal dunia yang ada di Facebook ya. Berita resmi per hari ini ya, itu ada 1.300 nakes yang sudah meninggal. Kayaknya Indonesia tertinggi, di seluruh dunia tertinggi ya. Nakesnya yang kena ya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan ya, mengapa kok tenaga kesehatannya yang kena ya. Apalagi kalau kita ngomong mestinya mereka sudah divaksin. Terus ini gara-gara ini nanti jadi isu lagi baru ya, apakah vaksinnya efektif, apa macam-macam lah isunya ya. Nah itu yang nanti mungkin akan kita diskusikan. Jadi kalau menurut saya ya kenapa acara hari ini kita tampil ngobrol ya, minimal kita melindungi diri kita sendirilah. Ya, kita save ourselves ya, save our family ya, save our community gitu. Ya. Itu Bu Mingve. Ya, Aku nggak tahu, gambarku jadi gede banget ya, jadi kelihatan kulitku bagus gitu. PD ya, PD untuk zoom in. Zoom in. Dok, kalau sekarang juga ada isu yang bahwa kita itu sekarang berebut vitamin, obat-obatan di apotek itu sudah kayak orang ya dibatasin lah, karena semua orang mau memborong obat-obatan. Terus ada juga yang nggak kebagian gitu. Terus bingung, apotek juga sudah habis karena sudah diborong sama mereka gitu. Nggak usah ngomong jauh-jauh, Bu. Coba Bekasi sama Mata Hati. Kita aja krisis suplemen. Padahal suplemen apa? Cuman free gas saja loh. Ada kan nggak langsung berkaitan dengan COVID. Itu pun suplainya, coba lihat. Biasanya bagus, sekarang suplainya coba lihat. Udah terlambat berapa lama kita kosong. Ya kan, itu si free gas. Sudah kita uber-uber pun nggak muncul-muncul. Apa mereka takut? Karena penjualan kita cukup, dalam artian penjualan kita beli ya. Belinya sampai ratusan box. Apa takut kita dianggap sebagai penimbun? Nah, menimbun enzim, bukan yang lain, ya kan? Terus masalah aksa, ya aksa sampai nggak bisa masuk. Aku juga nggak ngerti, kita butuh suplemen, tapi karena aksa nggak dikenal di Indonesia mungkin ya, sehingga nggak bisa masuk Indonesia. Sekarang statusnya masih menunggu clearing di bea cukai. Jadi kita sendiri di komunitas kita nggak usah ngomong jauh-jauh yang kayak tadi di apotek.
Kita aja untuk ngurusi diri sendiri udah gak punya suplemen, Bu. Yaitu satu problem kita itu ya istilahnya kalau saya boleh rangkum ya Dok ya, bagaimana kita survive di masa-masa ini. Survive kita nggak tahu ya, kita pengennya ini cepat berlalu ya. Tapi bagaimana survive itu untuk kalangan awam itu juga bingung Dok. Maka dari itu saya sangat senang dengan pertemuan kali ini kita udah memberikan solusi sebelumnya dengan suplemen. Sekarang suplemen kita juga banyak yang habis, Aksa terutama sudah kita nggak bisa penuhi. Kritis, sebentar lagi habis. Supplier nggak ada karena diborong di luaran sana. Apa nggak tambah ngeri ya, yo? Aku ngomongin dulu nih. Ini untung orangnya dikit nih yang denger nih, ya kan? Kita ada krisis semua loh. Punya kita ada krisis loh. Ya, itu juga Dok yang mendasari ini bahwa kita udah memberikan banyak solusi dan solusinya sekarang barangnya nggak ada, ya. Cuma ada yang bisa masih ada ini sisa-sisa yang mungkin ya yang kita masih bisa jual, kita nggak tahu kapan habisnya juga. Karena itu juga kita sekarang yang dulunya nggak berebut sama orang lain, sekarang kita berebut dengan komunitas di luar komunitas, orang di luar komunitas. Ya. Pertanyaanku satu nih, sama Bumi satu nih. Kita kalau punyanya cuma punya satu nih. Kayak misalnya kemarin aku beli ya oksigen konsentrator, karena aku nggak mungkin beli tabung. Aku pakai logika, beli tabung oksigen buat apa, ya kan? Kalau aku udah punya tabungnya, terus aku cara ngisi ulangnya gimana? Kalau nggak ada yang jual, rumah sakit aja nggak punya. Kira-kira loh logikanya, kalau kamu punya tabung kosong, rumah sakit juga kosong. Yang dilayani siapa? Apakah kamu akan dilayani untuk ngisi tabung? Enggak. Ya. Jadi aku beli oksigen konsentrator. Kira-kira aku sendiri butuh. Terus punya aku mau tak jual enggak kira-kira? Walaupun ada yang nawar berkali-kali lipat tak jual enggak? Enggak lah. Prepare for myself lah. Kecuali aku punya 2 atau 3 biji, oke tak jual sisa lainnya, aku cuma punya 1. Nah demikian juga nanti ceritanya kalau orang nanya, Dok, masih punya Dok vitamin A? Dari dulu sebelum apa-apa udah tak bagiin semua ke orang-orang sampai aku capek. Anak-anak terutama karena nggak divaksin. Kalau Bu Mive masih ingat, aku nyarinya setengah mati, tak bagi-bagiin vitamin A-nya, antiinflamasi, Emprin, sampai di-ban sama Facebook, diancam mau ditutup grupnya gara-gara ngasih statement seperti itu, ya kan? Terus tak masukkan di vitamin D3, orang nggak begitu orang sekarang vitamin D kita juga kritis. Apalagi coba, saya mau tak pikirkan untuk menyelamatkan mereka. Ya, coba cari suatu alternatif. Ya, untungnya yang mungkin belum banyak dilirik orang. Ya, mungkin hari ini yang mau kita bicarakan, salah satu bagian dari yang saya cerita sama Bu Mive kemarin, saya lagi mengembangkan beberapa cara. Ini cara A, cara B untuk menyembuhkan. Nah, untuk menyembuhkan yang sekarang sedang diproses di mata hati. Nggak tahu apakah nanti boleh kita bicarakan atau enggak. Caranya menyembuhkan ya, jadi kelihatannya orangnya diem, nggak ada kegiatannya, tapi bertapa ya, membuat sesuatu ya, nggak ngomong ya, nggak banyak ngomong ya. Yang penting Dok, kalau dalam masa-masa ini kita do something. Orang lain mungkin boleh menganggap itu apa saja, tetapi saya pikir ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk membantu masyarakat, terutama komunitas kita, untuk bisa survive. Komunitas kita kan nggak cuma anak-anaknya, keluarganya juga. Saya pun menjadi sangat bersyukur ya dengan mengenal Bu Feni ini. Bu Feni itu punya banyak Altram, itu punya banyak macam ini yang bisa kita pakai untuk survive gitu ya. Salah satunya ya yang akan kita bicarakan malam ini. Jadi salah dua. Kita mau ngomongin salah dua ya, kan yang salah satu. Nah, yang pertama udah kita bahas, mungkin perlu kita highlight sekali lagi karena aku sudah nemu studi-studinya gitu loh, yang tentang hidrogen ya. Jadi aku udah menemukan studi-studinya yang sekarang udah dipakai untuk terapi membantu terapi
pada orang-orang yang kena COVID. Dan hasilnya jauh lebih cepat, lebih baik. Jadi kita sudah punya studinya, kalau dulu belum punya. Nah ternyata di Cina sekarang sudah keluar studi-studinya ya. Jadi tinggal kapan nanti punya waktu lagi untuk membahas jurnal atau apa. Kalau nggak salah nanti hari Minggu ya, Bu Minggu mau cerita ya tentang hidrogen. Ya. Jadi ya teman-teman nanti yang ikut hari ini mau dengerin lagi ya tentang hidrogen untuk COVID ya, barangkali bisa ikut lagi di hari Minggu siang ya Bu Minggu acaranya. Nah, aku enggak tahu, Bu Minggu menghilang Bu Feni. Ya, hari Minggu jam 2.